Perkenalkan dulu, nama saya Bu Mimin, penyuluh kehutanan Kecamatan Salem. Terima kasih kepada teman-teman KKN dari SDM KG Tangerang yang telah hadir ke tempat saya. Hidroponik itu menurut saya untuk lahan-lahan yang sempit, terus yang susah air. Cuma kami memang dituntut awalnya dari masalah sampah, Mas. Membuat hidroponik di daerah kami itu intinya kami menggunakan sampah yang untuk medianya, wadahnya, potnya gitu. Kami menggunakan kayak dari botol minuman, ale-ale yang seperti itu. Alhamdulillah hidroponik di kami itu ya udah jalan lah gitu. Berawal dari KWT, kami membina KWT dan kelompok-kelompok ibu-ibu yang lain. KWT itu apa itu? Kelompok wanita tangguh boleh, kelompok wanita tani juga boleh. Kelompok wanita tani tangguh lah. Apalagi di zaman sekarang ini, di masa pandemi ya, ibu kan kemarin banyak kendala lah. Intinya daripada tidak ada kegiatan, kami memperbanyak bikin hidroponik itu. Kalau untuk saya hidroponik ya belajarnya otodidak sih ya dari itu aja. Tadinya gimana ya caranya ini tanam biar nggak pakai tanah, caranya gimana gitu. Akhirnya kita menggunakan, dulu malah pakainya busa, belum rockwool, belum kenal rockwool sih. Akhirnya saya tanya-tanya gitu kan ke teman, ada itu Bu khusus yang untuk hidroponik, katanya namanya rockwool, baru itu beli. Itu juga yang alat-alat yang lainnya pakainya ya semua itu, termasuk untuk pupuknya, nutrisinya kita ya bikin sendiri dari dulu kayak gitu. Kalau dari kita, terutama saya waktu ngajarin ibu-ibu ya, kita belajar dari bibit dulu. Bagaimanapun juga hasilnya nanti untuk tanaman besarnya kan tergantung dari bibit ketika masih benihnya dulu itu. Untuk benihnya itu kita beli dari pertanian yang memang sudah benar-benar gitu. Cuma untuk pelaksanaannya kita untuk mendapatkan hasil yang bagus, tanaman yang bagus itu belajar dari bibitnya dulu. Bagaimana cara membibitkan yang benar dan bagus itu, yang baik seperti apa. Kalau keunggulan dari hidroponik yang kami sudah laksanakan itu, yang pertama dari segi waktu, terus tempat juga itu mempengaruhi. Karena apa? Kalau yang biasa ditanam di lahan biasa itu kan membutuhkan lahan yang luas. Kalau hidroponik itu bisa lahan sempit pun bisa. Itu kayak tadi di depan itu kan contohnya seperti itu. Jadi yang biasanya 5 tanaman masuk di situ, kalau dengan menggunakan sistem hidroponik itu bisa lebih dari 10, 15, 20, 25 gitu. Yang kedua untuk perawatannya juga lebih mudah lah intinya. Yang penting ketelatenan kita, terutama bagi yang katanya sibuk gitu ya. Jadi itu kan tidak usah nyiram. Kalau hidroponik itu kan airnya muter sendiri, jadi nggak usah nyiram. Yang penting paling 2 minggu sekali kita ngecek untuk itunya, untuk airnya gitu. Termasuk untuk nutrisinya juga. Higienis ya, yang organik gitu, tanpa pakai pestisida itu yang kami kembangkan seperti itu. Jadi untuk kebutuhan dapur sendiri minimal tanpa pestisida, biar kita sehat. Jadi kalau dari hidroponik itu lebih organik, lebih sehat juga ya? Lebih sehat, iya. Minimal seperti itu. Kalau sayuran di pasar, ya intinya ibu-ibu jangan ketergantungan kebutuhan dapur itu jangan ketergantungan ke pasar dan ke warung lah. Bisa memenuhi kebutuhan sendiri seperti itu. Sementara untuk konsumsi kita sendiri ini belum untuk ke pasar gitu ya. Kita menggunakan pupuk cair organik yang kita bikin sendiri. Dari kayak ibu-ibu kan nyuci beras gitu, itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk gitu. Terus umpamanya kita makan jeruk, kulitnya tidak dibuang, bisa digunakan untuk pupuk juga. Termasuk makan buah-buahan kayak pisang, itu kulitnya masih bisa digunakan.
Termasuk yang buah-buahan yang bosok itu kita tidak pernah buang. Jadi ditampung itu airnya nanti 1 minggu bisa digunakan untuk pupuk juga. Kami biasa menggunakan kalau dari air beras sama air jeruk, itu air kulit jeruk gitu ya. Itu 1 minggu sudah bisa digunakan. Itu tadi yang 1 botol kayak bekas aqua gitu ya. Itu nanti bisa jadi untuk 5 liter air baru bisa dicampurkan ke itu untuk nutrisi seperti itu. Tapi kami belum merekomendasikan untuk yang lain, ini untuk kalangan sendiri saja dulu belum karena ya minimal yang seperti itu pun harus ada penelitiannya bagaimana. Terus ada juga yang kulit buah ya Bu tadi Bu. Kulit buah, Buah, pisang gitu. Jeruk, pisang, termasuk ini kita menggunakan kulit kacang tanah juga. Kulit kacang tanah. Ya semua tanaman intinya bisa digunakan untuk tanaman lagi. Dimanfaatkan lagi tuh. Untuk perawatan tanamannya, biasa yang penting air selalu terpenuhi, nutrisi terpenuhi, terus termasuk itu tanamnya juga ya. Kita harus tahu tanggal tanamnya berapa, nanti ini dikasih nutrisi dengan ukuran berapa, itu nanti harus ada seperti itu, ada urut-urutannya seperti itu. Termasuk nanti tanggal panennya, jangan sampai tanaman harus sudah dipanen ternyata masih dibiarkan aja. Itu airnya kan mungkin kandungan itunya juga bisa nanti berkurang kalau kedaluarsa kan kayak gitu. Betul. Keterangan Itu kan nanti terus-terusan karena panennya juga tidak bareng. Jadi kita udah masukin ke pembesaran, itu nanti kita bikin menyemai lagi untuk mengganti yang dipanen. Hari ini dipanen berarti besoknya udah langsung ditanamin lagi. Jadi terus-terusan punya benih gitu, punya bibit kita. ada siklusnya berarti. Yeah. Ya, Jadi panennya nanti kan tiap hari panennya. Biasanya saya pakainya selada merah, selada hijau, terus ada pagoda juga, ada sawi, ada sesim, juga ada kailan yang biasa di jus itu dibikin jus. yang banyak diminati. Selada. Selada. Selada, iya. Selada sama itu pagoda yang ini. Itu saya sekitar 5 minggu, 4 minggu udah bisa dipanen sih sebenarnya. Cuma untuk maksimalnya saya ya 1 bulan. Kalau kangkung malah bisa kurang dari 1 bulan. Kangkung, terus bayam cabut kayak gitu ya. Itu caisim itu bisa kan dari mulai tanam sampai panen itu 21 hari ya, 3 minggu itu. 4 minggu udah bisa dipanen. Sebelum 1 bulan udah dipanen. Ini juga udah banyak yang pesen dari rumah makan, alhamdulillah sih. Pertamanya kita bagikan gitu kan, barangkali ini pengen mencoba rasanya seperti apa gitu, monggo gitu. Alhamdulillah sekarang banyak yang pesen. Ini RDS juga sekarang kan tiap desa ada RDS ya, rumah desa sehat, karena kemarin ada stunting yang kayak gitu itu sekarang lagi pada bikin itu kaitannya dengan kebun biji. Tantangan terbesarnya untuk hidroponik itu kadang-kadang di dalam pembibitan kita juga kan tidak tahu benihnya itu kadang-kadang bikin pembibitan itu tumbuhnya nggak maksimal, kadang-kadang kayak gitu. Terus kadang-kadang mungkin dari kandungan airnya juga mungkin berbeda-beda gitu ya, mineralnya itu kadang-kadang berpengaruh juga terhadap hidroponik kayak gitu. Terus kadang-kadang ada penyakit sih dari itu, hama penyakitnya juga sih, kepada sayurannya juga ada. Hama penyakitnya mungkin karena dari cuaca juga sih, dari cuaca gitu. Kadang-kadang dari perubahan cuaca juga mempengaruhi juga. Hama putih itu yang di bawah daunnya, kadang-kadang jadi layu gitu, layu sendiri. Kalau hidroponik waktu awal itu memang kita kan untuk bikin instalasinya itu kan memang membutuhkan, cuma pembiayaan dari awal itu besar, tapi kesininya kan bisa dipakai berkali-kali gitu ya.
Alhamdulillah untuk sampai saat ini dari tahun 2014, alhamdulillah udah lancar lah untuk penghasilan. Insya Allah untuk kegiatan kami di KWT, alhamdulillah penghasilannya udah ada gitu. Itu berarti pembelian pipa sama tenaga kerja, pengerjaan itunya sih. Justru kami dari awalnya itu 2014 itu bikinnya pakai barang bekas semua. Tuh, karena sekarang kesini banyak permintaan sayurannya, jadi kami mencoba membuat dari yang paralon itu. Kalau dulu kita pakainya kayak sekam bakar, terus gelas bekas gitu, gelas bekas minuman itu seperti itu. Semua dari barang bekas, kayak semacam botol aqua yang kayak gitu kami manfaatkan untuk itu. Lah terus karena sekarang permintaannya banyak sayurannya, jadi kami membuat hidroponik yang agak bagus gitu. Kita melangkah dulu pelan-pelan dengan menggunakan ya barang seadanya kan kayak gitu. Dulu KWT seperti itu, kita ini kan yang penting yuk sampah jangan sampai terbuang gitu. Akhirnya kita manfaatkan untuk hidroponik. Udah banyak yang mencoba, cuma pakainya itu yang medianya bukan pakai rock wool, yang sekam bakar, karena di sini kan sekam banyak. Jadi menggunakan yang ada, bahan-bahan yang ada di sekitar. Menurut masyarakat itu kebanyakan ya pengen mengikuti, cuma kadang-kadang belum paham betul bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara penanganannya tuh. Tapi banyak sekarang karena memang hidroponik itu kan sayuran organik ya, mereka udah peduli terhadap diri untuk kesehatan lah. Akhirnya mereka juga banyak yang pengen gitu kan. Kalau untuk yang hidroponik sebenarnya menghasilkan dibandingkan dengan yang kita tanam secara konvensional. Itu kan butuh lahan juga, karena kita tidak punya lahan akhirnya kan harus kontrak punya orang, itu malah biayanya lebih besar sebenarnya gitu. Terus perawatannya juga lebih penghasilannya agak menurun karena kondisi lahan gitu. Tapi di hidroponik insya Allah lah yang sudah kami jalani untuk penghasilan udah lumayan bagus gitu. Dari jenis sayuran yang hidroponik dengan yang konvensional itu memang dari warna juga beda, kesegaran juga beda. Kalau yang hidroponik itu berhari-hari juga tetap segar. Tapi kalau yang konvensional itu yang di pasar itu kan 1 hari aja udah hayung. Terus warnanya juga berbeda. Karena dari hidroponik itu agak pucat ya, tidak hijau banget gitu. Kalau yang ditanam di tanah itu kan kelihatan hijau karena dari pupuk. Tapi untuk kesegarannya lebih segar yang dari hidroponik, bisa bertahan berhari-hari. Kalau untuk bersaing, hidroponik kan katanya harganya juga beda yang sayuran-sayuran biasa gitu. Karena apa? Sayuran hidroponik itu satu organik ya. Kalau yang sayuran biasa kayak sesim, sawi kayak gitu, kalau di pasar kan sekitar 6.000. Tapi kalau kita jual kan sekitar 9.000, paling rendah 7.500. Gitu. Enggak, di warung ya? Enggak lah, menurut saya sesuai dengan perawatannya. Juga sama kualitas. Betul.